La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari ini kita masih dapat sama-sama melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah. Semoga aktivitas ibadah yang kita lakukan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjadikan akhlak kita akhlak yang mulia. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita juga akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan kajian kita dari kitab Adabul Mufrad ya. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana seorang mukmin itu sesungguhnya adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Jadi kalau kita bercermin, Pak, maka yang tampak di depan kita itulah diri kita. Ya. Kalau kita bercermin, kemudian yang tampak yang lain, merinding kita ya Pak ya. Kita bercermin diri kita, tapi di cermin yang tampak adalah bayangan dan gambar yang lain. Pasti kita akan ngeri gitu kan, merinding. Jangan-jangan ada apa-apa gitu. Nah, demikian pula mukmin ini adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Oleh karena itu dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu mir'atu akhi, bahwa seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Idza ra'a fihi aiban, jika ya melihat aib pada seorang mukmin yang lain, apa yang harus kita lakukan? Aslahahu, maka hendaknya mukmin itu memperbaiki aib orang tersebut. Gitu loh Pak ya. Kalau kita bercermin ada noda di muka kita, kita kan nggak mungkin ngejek-ngejek, mukanya jelek, jelek, nggak mungkin Pak, nggak mungkin Bu. Pasti kita akan menghilangkan noda yang ada di pipi kita, dibersihkan. Supaya apa? Supaya terlihat kembali cantik, terlihat kembali rapi, terlihat kembali baik, enak dipandang mata. Begitu juga kalau kita melihat aib muslim yang lain, melihat aib orang mukmin yang lain, bukan kemudian aib itu kita gembar-gemborkan, bukan kemudian aib itu kita sebarluaskan, publikasikan, bukan. Apalagi mengolok-olok aib orang tersebut, tidak sama sekali. Bagi seorang mukmin, ketika melihat aib saudaranya, maka ia berusaha untuk memperbaiki aib tersebut. Bagaimana cara memperbaiki aib tersebut? Kata Rasul, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu, siapa saja yang melihat kemungkaran, ketidakbaikan pada suatu tempat, suatu kondisi, atau kepada seorang mukmin yang lain, maka apa yang harus dilakukan?
maka ubahlah kemungkaran tersebut. Ini cara memperbaikinya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka diperlukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya apa? Supaya marwah seorang mukmin itu tetap tegak, tetap berdiri, tetap terhormat. Ini kadang-kadang enggak di masyarakat kita, orang yang tadinya tidak tahu aib orang tersebut akan menjadi tahu gara-gara disebarluaskan. Gitu. Ya. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan petunjuk dari ajaran agama kita, karena kita ini kan ngaji kitab adab ya. Maka bagaimana supaya adab-adab kita itu baik, adab-adab kita itu tetap mencerminkan peradaban yang unggul. Salah satunya adalah kita diingatkan bahwa seorang mukmin itu merupakan cermin bagi mukmin yang lainnya. Bahkan secara khusus petunjuk ini ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena apa? Ketika kita mengolok-olok saudara kita, sesungguhnya itu sama saja mengolok-olok diri kita. Kayak kita tadi bercermin, Pak. Ada noda di muka kita, kemudian kita olok-olok. Itu kan sama saja mengolok-olok diri kita. Bahkan Allah katakan asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi yang diolok-olok itu sebenarnya lebih baik dari dirinya. Ada salah seorang sufi, Pak ya, ketika dia masuk masjid mau sholat, kemudian dia mendengar bacaan orang yang sholat atau orang yang lagi sholat. Tadinya niatnya mau berjamaah, tapi mendengar niat orang yang lagi sholat itu, bacaan orang yang lagi sholat itu nggak bagus bacaannya, nggak fasih gitu. Kemudian dia mengurungkan niat sholatnya, berjamaah itu dia urungkan, akhirnya dia sholat sendiri. Begitu tidur, dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala lewat mimpinya. Kamu tahu, katanya, sholat yang diterima adalah sholatnya orang yang engkau tidak jadi bermakmum dengannya. Kenapa ya Allah? Bukankah dia bacaannya tidak fasih? Apa kata Allah? Memang bacaannya tidak fasih, tapi niatnya begitu tulus dan teguh untuk menghadapku. Tidak ada merasa diri lebih baik dari orang lain. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Yang mencela itu belum tentu lebih baik daripada yang dicela. Maka banyak kisah para sufi itu ketika melihat para pemaksiat ya, orang-orang yang sedang maksiat, orang yang gemar judi, orang yang hidupnya dalam tempat-tempat maksiat, dia tidak merendahkan, Pak. Kenapa tidak merendahkan? Karena boleh jadi suatu hari dia bertaubat dan kemudian mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Mengajak boleh, dakwah boleh, tapi mengolok-olok tidak boleh, mencela tidak boleh.
Sementara dirinya sendiri dia juga khawatir, siapa tahu akhir hidupnya malah dalam keadaan su'ul khotimah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita berdoa kepada Allah ya, semoga kita istiqomah dalam iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, dalam kondisi baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala talmizu anfusakum. Allah juga mengatakan jangan saling mencela gitu ya. Jangan saling mencela. Ustadz, cuma guyonan aja, nggak seger kalau nggak saling cela. Ya, ini kadang-kadang kalau udah sama bestie begitu, saling akrab gitu. Ya, tapi ada batas-batas lah Pak ya. Apalagi kalau sudah jadi bestie, udah tahu udah batasan yang mana gitu. Ya. Gitu. Tapi sama orang yang tidak begitu akrab, tentu kita harus lebih membatasi diri lagi. Niat mencela itu kan beda. Walaupun anak sekarang kadang-kadang jamaah yang dirahmati oleh Allah itu lebih seneng dengan celaan-celaan gitu ya. Jadi kalau saling mencela itu berarti akrab gitu. Ya. Tapi walaupun demikian pasti yang dimaksud dalam ayat ini adalah mencela dengan sesungguhnya, seperti ya ini kalau di bangsa kita ini ganti rezim, celaannya ya makin banyak juga gitu ya. Jadi rasa-rasanya kita nggak pernah dapat presiden yang benar gitu. Nggak ada yang benar. Ya. Ganti lagi, salah lagi, kita celak lagi gitu kan. Nah kadang-kadang yang saling mencela, saling menyerang itu kan antar pendukungnya gitu ya, antar pendukungnya. Padahal ya kalau kritik itu kan tawasau bil haq itu boleh, tapi yang nggak boleh itu memang mencelanya ini. Kemudian wala tanabazu bil alqab, jangan pernah memberikan julukan-julukan yang buruk kepada saudara kita. Ya. Si hitam lah, si pendek lah, si apa lagi gitu, si dungu gitu kan. Nah. Ya. Walaupun ada juga orang itu senang kalau dipanggil dengan julukan yang jelek itu ya, karena sudah melekat gitu. Dua anak-anak SMA sekarang tuh kadang-kadang nggak tahu nama aslinya Pak. Iya. Taunya tuh julukannya itu semut, mana semut. Semut. Ada lagi dibilang gajah lah, kebo, ada juga dipanggil kebo juga gitu, dan dia senang dipanggil itu. Nah, tapi yang dimaksud ayat ini adalah tentu saja memberikan julukan-julukan yang buruk kepada orang yang tidak disukai gitu ya. Ya misalnya kerbau itu kan seringkali menjadikan lambang apa ya, kedunguan atau apa gitu. Nah, kemudian ketika kita menyematkan gelar tersebut, orang itu tidak suka, maka ini adalah bagian dari walayar wala tanabazu bil alqab. Nah kemudian ketika kita melihat aib seorang muslim, apa kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'du, jangan pernah bergibah dengan keburukan orang lain. Kalau ada yang tidak bagus, tidak beres, masih mending kita bicarakan secara musyawarah untuk menyelesaikan masalahnya. Dan musyawarah itu dilakukan oleh yang memiliki otoritas. Siapa misalnya? Pengurus masjid,
pengurus RT, pengurus RW itu kan punya otoritas, walaupun tidak bisa menjadi eksekutor ya Pak, karena eksekutor hukum itu adalah harus perangkat hukum gitu ya. Ketua RT nggak bisa memenjarakan warganya, udah dipenjara aja lah, emangnya apa kan gitu. Tapi ketika misalnya ketua RT memusyawarahkan, nih Pak RT bagaimana ini, waduh tetangga saya itu kalau nyetel TV apalagi lagi musim bola begini nggak kenal waktu, teriak-teriak, saya sampai kaget jantungan. Nah kalau yang seperti ini kan dimusyawarahkan boleh, tapi ketika digibahkan, nah ini yang nggak boleh. Karena kalau gibah tuh nggak cari penyelesaian, hanya menceritakan keburukan orang lain. Petunjuknya jelas bahwa seorang mukmin itu adalah mir'ah, cermin gitu bagi kita. Sehingga ketika ada keburukan pada diri seorang mukmin, apalagi sesama jamaah masjid yang aktif ya, ya tentu jangan kemudian kita menceritakan aib-aib tersebut gitu. Boleh mempublikasikan aib itu untuk kondisi tertentu Pak. Apa contohnya? Misalnya menjadi saksi di pengadilan ya. Saudara saksi coba ceritakan yang Anda tahu, aduh Pak Hakim mohon maaf ini gibah, saya nggak bisa menceritakan, ya nggak selesai perkaranya kalau begitu. Nah boleh juga misalnya ketika supaya kita itu tidak salah alamat lah, misalnya kita diamanahi untuk mengantarkan sesuatu kepada seseorang dan seseorang itu punya ciri spesifik secara fisik, misalnya jalannya pincang. Nah, kita akan bilang mohon maaf itu, ini Pak Fulan yang kakinya agak pincang. Oh tahu, karena di sini ada nama Fulan itu satu gang ada 5 misalnya. Oh Pak Fulan pincang. Ya itu rumahnya sebelah sana, supaya sampai alamatnya gitu. Bahkan boleh juga ya ketika misalnya mau ada pilihan pengurus RT, RW, pengurus masjid, karena dia mau menjadi pengurus, tapi masyarakat atau warga atau jamaah itu nggak tahu aib yang terbesar yang bisa jadi akan mempengaruhi jabatannya nanti sebelumnya. Misalnya, mohon maaf kalau Pak Fulan ini pernah di desa A itu sebenarnya dia pernah bawa uang jamaah. Kan nggak mungkin kita yang ada track record seperti ini kemudian kita jadikan menjadi ketua masjid gitu. Tapi kalau ini diumbar itu kan aib Pak. Ya. Tapi karena ini akan menjadi pemilihan maka boleh diberikan, walaupun sekarang ini ternyata yang begini disebut kampanye hitam ya Pak ya. Kampanye hitam katanya. Kalau misalnya ada calon presiden ya, aib masa lalunya diungkap itu, wah ini kampanye hitam ya. Nah jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi oleh karena itu maka dalam hadis yang lain misalnya Nabi menyatakan wal mu'minu akhul mu'min, karena mukmin itu adalah merupakan cermin dirinya, mukmin orang lain, mukmin itu merupakan cermin bagi cermin mukmin yang lainnya, maka kata Nabi wal mu'minu akhul mu'min, seorang mukmin itu saudara mukmin yang lain. Karena seorang mukmin itu saudara mukmin yang lain, dalam ayat lain Allah nyatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena bersaudara apa? Fa aslihu baina akhwaikum, maka berbuat islahlah di antara kedua saudaramu.
dibuat islah, diperbaiki. Jadi kalau ada celah, ada aib, ada sesuatu yang tidak pantas, maka hendaknya dia memperbaiki, ya. Yakufu ala hidayatuhu, tidak pernah merusak harta milik mukmin yang lainnya, karena saudaranya, milik saudaranya. Jadi mungkin dalam interaksi sosial, ya, dalam interaksi keseharian ada yang menyebabkan sikapnya itu tidak menyenangkan kita, tapi Rasul katakan jangan pernah merusak miliknya. Karena apa? Karena dia adalah saudaramu, dia adalah cerminan dirimu. Kalau punya kamu dirusak, maka kamu pun akan marah. Bahkan dalam hadis yang lainnya, ya, Rasul lebih tegas lagi menyatakan, man akala bi muslimin aklah fa inna Allah yut'imu mithla min jahannam. Siapa saja yang memakan harta orang mukmin yang lain dengan cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang zalim, maka fa inna Allah, sesungguhnya Allah, yut'imuhu mislaha min jahannam, akan memberi makan yang setimpal, yang sama dengannya dari neraka jahanam. Ini kan ini masalah perebutan macam-macam, ya, barang tambang, tanah, warisan, itu seringkali menjadi pertikaian dan berujung pada pengadilan. Kadang-kadang yang salah karena dia memiliki sumber daya uang yang besar, bisa membeli pengacara, hakim, jaksa dan lain sebagainya, menang tuh Pak. Maka dimilikilah apa yang bukan miliknya itu. Tapi Allah katakan, fa inna Allah yut'imu mislaha min jahannam, maka Allah akan memberi makan kepadanya, ya, dari api neraka. Ini kan artinya apa? Jangan pernah kita mengambil apapun jika itu bukan milik kita, ya Pak, ya. Jadi dari kecil pun anak kita harus dididik seperti itu. Kalau itu bukan milik kita, jangan pernah kau ambil, ya. Wa man kusibi rajulin muslim fa inna Allah azza wa jalla yaksu min jahannam. Siapa saja memberikan pakaian, mengambil pakaian, ya, maksudnya mengambil pakaian seorang mukmin, maka Allah akan memakai pakaian yang sama dari jahanam. Makanan, pakaian, kendaraan dan lain sebagainya. Ini jangan pernah kita menyalahgunakan kewenangan, kekuasaan yang kita miliki, sehingga misalnya menyebabkan orang mukmin yang lain menjadi tertindas, terzolimi. Jadi memakan sesuatu yang zolim dengan cara zolim, maksudnya, ya, dari mukmin yang lain, Allah akan balas secara nyata dengan perbuatan yang sama dari api neraka. Kita makan makanan orang mukmin yang lain, kita mengambil pakaian orang mukmin yang lain, maka jangan pernah itu kita lakukan, karena Allah akan memberikannya dengan secara nyata. Wa man qama bi rajulin maqama riya'in wa sum'ah, ya. Siapa saja yang kemudian melakukan segala sesuatu dengan riya dan sum'ah kepada mukmin yang lain, fa inna Allah yaqum bi maqama riya'in wa sum'ah yaumil qiyamah, maka Allah juga akan memberikan kepadanya dengan riya dan sum'ah. Jadi bukan dengan balasan yang baik, Pak. Mengambil tadi kan hak orang lain, maka Allah akan memberikan balasannya secara setimpal dengan api neraka jahanam. Sekarang kalau berbuat kebaikan tapi karena riya,
maka Allah pun akan membalasnya dengan riya. Kita menolong saudara kita sesama mukmin tapi riya, maka Allah tidak memberikan balasan yang baik kepadanya, selain juga riya ketika yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentu ini adalah pelajaran buat kita bahwa jangan sampai kemudian kita ketika berbuat baik bukan karena betul-betul ingin dekat dengan Allah, tapi lebih kepada pamer, riya gitu ya. Dalam hadis yang lain Rasul katakan, la ya'khudhu ahadukum mata sahibi la'iban wala jadan. Janganlah seorang dari kalian mengambil milik saudaranya, baik itu main-main atau bersungguh-sungguh, yakni mencurinya. Fa idza akhadha ahadukum 'asa sahibihi falyuraddaha ilaihi. Jika salah seorang dari kalian mengambil tongkat saudaranya, hendaknya dia mengembalikannya. Intinya tadi Pak ya, jadi sahabat muslim itu tidak boleh sama sekali mengambil, baik itu hanya untuk iseng gitu kan, maupun untuk mencurinya ya, yakni secara sungguh-sungguh. Dan saking baiknya Pak antar saudara muslim itu, sehingga kata Rasul, bandalla ala khairin falahu mithlu ajru fa'ilihi. Siapa saja yang menunjukkan pada kebaikan, maka kebaikan itu juga untuk dirinya tanpa mengurangi orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Inilah yang seharusnya dilakukan seorang mukmin, karena mukmin itu cermin bagi mukmin yang lainnya. Misalnya Pak RT menunjukkan, di sana ada bencana, ayo kita bantu sama-sama. Ini orang yang bantu dapat pahala, Pak RT dapat pahala dari juga sama seperti orang-orang yang bantu ini. Ya. Jadi ketika kita menunjukkan pada kebaikan untuk kebaikan seorang mukmin, maka ternyata pahalanya pun akan terlimpah kepadanya. Nah, dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan secara tegas, kullul muslim alal muslim haram, bahwa setiap muslim atas muslim lainnya itu haram, artinya tidak sama sekali dilanggar apanya, damuhu, darahnya ya. Jadi jangan pernah gara-gara sesuatu hal yang kita tidak berkenan kemudian kita berantem. Walaupun juga hal-hal seperti ini kadang-kadang terjadi Pak ya di tempat suci gitu. Coba Bapak perhatikan orang yang tawaf itu, wah, gara-gara pengen cium hajar aswad ada yang adu fisik adu tenaga gitu. Kita mah kecil repot Pak, gak bisa masuk ya. Orang Afrika, orang itu kan tenaganya tinggi-tinggi besar gitu kan, tinggi besar tenaganya gede ya. Jadi kadang-kadang ini hadis seperti ini di tempat suci kadang-kadang orang lupa. Wa maluhu, hartanya haram untuk dilanggar. Harta seorang mukmin itu harus dijaga oleh kita semua. Wa irduhu, dan kehormatannya ya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita merendahkan kehormatan seorang mukmin. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, kalau presiden, menteri, kemudian bupati salah gimana Ustaz? Dia seorang mukmin, kalau kita tunjukkan dia salah. Nah, kalau untuk pejabat publik ketika salah ya harus diingatkan. Tapi yang mengingatkan itu tadi ada prosedur-prosedurnya. Dan tentu mengingatkan paling baik adalah ketika kita di kekuasaan, di legislatif misalnya ya. Walaupun ada juga yang
kemudian menyangkal DPR sekarang mah yang penting dikasih duit diem. Nah, ini repot juga kalau seperti ini ya. Gitu. Makanya ya harus ya kita harus jadi anggota DPR gitu kan kalau begitu. Nah, diperkuat pula dengan hadis al-muslim ahlu muslim, seorang muslim itu saudara muslim yang lain, la yazlimuhu, jangan pernah menzolimi muslim yang lain, wala yudkhiluhu, jangan pula membiarkannya, wala yaqaruhu, dan tidak merendahkannya, bihasbi mri'in minasyarri, cukuplah seorang itu dianggap berbuat buruk, ayyakir akhahul muslim, apabila ia merendahkan saudaranya sesama muslim. Karena ketika merendahkan saudara kita sesama muslim, sama saja dengan merendahkan diri kita, Pak. Tadi kayak kita bercermin itu, ada aib ya kita hilangkan, bukan kita sebarluaskan. Wa tawasau bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Ada yang nanya, Ustadz bagaimana tuh kalau sudah diingatkan, sudah diberitahu tapi tidak juga berubah? Pak, kita ini tugasnya hanya dakwah, kita bukan menentukan jalan nasib orang. Dakwah sampai kita meninggal duluan atau dia yang meninggal duluan, itu tugas kita. Jadi bukan berarti kalau kemudian dia tetap begitu kemudian kita musnahkan, enggak begitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersedih kan, kenapa? Karena pamannya Abu Thalib, orang yang selama ini membela perjuangan beliau sampai akhir hayatnya, tidak membaca syahadat. Padahal Abu Thalib itu Masya Allah, siapapun yang mengganggu Nabi, Abu Thalib itu kayak bemper, beliau di depan menghalangi, membela keponakannya tersayang. Tapi sampai akhir hayat beliau, Abu Thalib tidak mengikrarkan syahadat. Nabi sedih. Maka kemudian ditegur oleh Allah, innaka lan tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang akan memberi hidayah, memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Jadi kalau dia tidak berikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan pernah bisa, Pak, untuk berubah. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya mendapat hidayah? Nah, ini kan hidayah itu harus dicari gitu ya. Jadi Allah juga enggak sembarang saja memberi hidayah itu. Ini diberi hidayah, ini diberi hidayah, enggak. Harus dicari. Atau ada yang mendoakan. Bisa jadi mungkin ada seseorang yang bergelimang maksiat tapi ibunya selalu tahajud, ya Allah, anakku dia menjadi pendosa, ya Allah, tolonglah beri petunjuk kepadanya. Ada usaha orang lain. Maka kemudian Allah turunkan petunjuk berkat tahajud ibunya yang terus menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihasbi mri'in minasyarr, seorang mukmin itu jelek, kata Rasul, cukup dianggap jelek apabila ayyakir akhahul muslim, apabila merendahkan sesama muslim ya. Jadi jangan pernah kita merendahkan orang lain, karena ketika kita merendahkan orang lain maka itu cukup jelas kita itu jelek, kata Rasul. Dia mah sholatnya nggak bener tuh, kita rendahin orang lain gitu ya, maka itu menandakan kita itu jelek, kita itu syar, kita itu buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Dalam hadis lain Rasul, man radda an irdi akhi raddallahu an wajhi an-nar yaumal qiyamah. Siapa saja yang membela kehormatan seorang mukmin, maka Allah akan menjauhkan api neraka dari wajahnya kelak di akhirat. Jadi ketika ada seorang mukmin direndahkan, kita bela dia, kita bela kehormatannya, maka Allah akan menghindarkan kita dari api neraka. Kan enak Pak ya kalau sesama mukmin ini tidak saling merendahkan, tidak saling menyalahkan, ada aib, ada kekurangan, kita coba perbaiki bersama-sama. Gitu. Nah, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang mukmin, seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Ya. Jadi kita tahu dia itu ada kebiasaan buruk misalnya, tapi kita tutupi itu. Terus bagaimana dengan dakwah? Dakwah tetap kita jalankan. Bisa saja Pak, misalnya dia ini kebiasaan buruk, kita ajak ngaji, itu kan dakwah. Nanti yang ceramain kan ustadznya gitu. Ngaji yuk. Karena kita tahu, oh dia ada kebiasaan buruk deh gitu kan. Nah kita ajak ngaji tuh orang itu. Begitu dia ngaji, dia duduk, dia dengerin tuh ceramah. Begitu mendengarkan ceramah, banyak terbuka hatinya. Jadi boleh jadi kita tidak menceramahinya, tapi kita ngajak dia ngaji. Tapi kita juga tidak mengumbar aibnya. Karena tadi kita ingat bahwa ketika kita menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib kita di akhirat nanti. Masya Allah Pak, aib kita itu kalau diungkap banyak banget. Coba kalau di akhirat diperlihatkan semua, ya kan? Ketika Allah tutup aib-aib kita, maka insya Allah ini akan menjadi kebaikan buat kita semua gitu. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, maka karena seorang mukmin itu adalah cermin bagi kita, tentu kita tidak menggunjing ya, ghibah gitu, tidak menyebarkan aib dan kesalahan orang lain, tidak menghina atau merendahkan, tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Walaupun sudah jelas Pak, kebenarannya jelas nih, tapi kalau itu aib tetap haram itu untuk kita sebarkan. Wala yaghtab ba'dukum ba'du. Misalnya kita tahu persis dia ini tukang judi, kemudian kita sebar-sebarkan padahal orang lain tuh nggak tahu, haram. Kalau mau mengubah ya tadi dengan menasehatinya, bukan dengan menyebarkan berita keburukannya itu. Dan tentu saja membela kehormatan saudara muslim itu ya, karena bagaimanapun kehormatan seorang mukmin itu adalah kehormatan bagi kita sendiri. Karena kembali tadi tema kita bahwa seorang mukmin itu mir'ah, cermin bagi mukmin yang lainnya. Baik, saya kira ini Bapak Ibu sekalian, seperti biasa apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Ada Pak? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kan Pak, kalau kita beri kajian
Oh iya. Iya. Tidak sesuai dengan pemahamannya, bahkan sampai ekstrem itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu sudah menyimpang dari ajaran agama. Jadi berbeda lah cara sudut pandangnya. Nah, kita kadang-kadang tidak sepakat dengan pemikiran itu. Bagaimana cara bijaknya untuk mengingatkan bahwa apabila kita berbeda pemahaman itu boleh saja terjadi, tapi jangan menganggap bahwa dirinya yang paling benar dan orang lain itu adalah yang paling salah. Iya, iya, iya. Kadang ada kawan-kawan yang bercanda di atas yang lagi ceramah ini panitia surga. Jadi hanya dia yang bisa menghakimi bahwa dialah yang benar, orang lain salah, dialah yang bisa masuk surga, orang lain masuk neraka. Nah ini kan agak-agak kadang-kadang kan agak bertentangan dan terkadang juga agak membawa emosi dalam bersikap. Nah itu cara bijaknya bagaimana ya untuk bisa mengkomunikasikan itu dengan baik tapi tanpa mempermalukan daripada ceramah itu sendiri. Tapi keinginan untuk menyampaikan bahwa jangan mengatakan begitu itu rasanya sulit untuk bisa ditahan gitu. Jadi bagaimana lah bahasa bijaknya gitu. Kira-kira gitu ya Tad. Baik. Terima kasih Pak. Ya ini sebenarnya dari dulu ya pemahaman perbedaan pemahaman itu terjadi. Pertama, bagaimana itu? Ya supaya bijak lah gitu. Jangan sampai mengolok-olok, apalagi yang diolok-olok itu ustadz lagi kan. Wah dia itu pemegang kunci surga dan neraka misalnya. Maka bisa saja ketika kita berbeda pemahaman, jamaah yang dirahmati oleh Allah, didiskusikan, ditanyakan apa yang berbedanya gitu. Kan ustadz juga bukan nabi ya. Bisa saja dia salah dalam memahami. Langsung diklarifikasi saja kalau menurut saya. Pak Ustadz mohon maaf tadi dari penjelasan Pak Ustadz begini. Tetapi mohon maaf Pak Ustadz ada pemahaman juga begini. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz? Gitu kan? Saya kira dengan klarifikasi seperti ini itu akan lebih lebih jelas gitu. Kalau misalnya ternyata pendapat Ustadz itu beda dengan pendapat kita, ya kan perbedaan pendapat itu biasa Pak ya, itu dari zaman dulu biasa. Yang penting jangan sampai perbedaan pendapat dalam bidang usul, dalam bidang akidah itu yang nggak boleh. Misalnya dia punya pendapat, nanti akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nah kalau yang begini nggak bisa ditoleransi. Tapi kalau misalnya perbedaan pendapat terkait dengan fikih, dengan tata cara ibadah, dengan yang sesuatu yang teknis, itu ya kita nggak usah sampai kemudian memberikan judgement, statement, ya penghakiman. Ini yang kadang-kadang merusak persaudaraan kita ya. Karena orang mukmin itu bersaudara kan gitu. Jangan sampai rusak persaudaraan. Jadi kita harus kembali kepada dasar pokoknya apa? Ukhuwah Islamiyah gitu. Itu dasar pokoknya. Kita saling meneguhkan persaudaraan, bukan saling melemahkan hanya karena perbedaan pendapat. Karena ketika kita memahami agama, maka memang peluang perbedaan-perbedaan itu terjadi ya. Pada masa Nabi juga kan pernah beberapa sahabat itu terjadi perbedaan, tapi karena Nabi saat itu masih hidup, mereka langsung melapor kepada Nabi, langsung Nabi putuskan kan gitu, selesai. Kalau kita sekarang gak ada lagi Nabi ya, maka ya artinya kita harus legowo dengan berbagai macam perbedaan pendapat. Betul Pak tadi, intinya kita jangan sampai
bahwa pemahaman kita yang paling benar gitu. Ya. Yang paling benar. Sementara pemahaman orang lain itu salah, neraka. Nah, itu yang keliru gitu. Tapi kalau kita berkeyakinan bahwa paham kita benar, sementara orang lain salah, tapi ada kemungkinan juga paham orang lain benar, sementara paham kita kemungkinan juga salah. Nah, terus bagaimana kalau begitu? Ya tentu Bapak Ibu, yang kita lakukan dalam keberagaman kita, baik dalam bidang ibadah, ya akidah, ibadah, kemudian muamalah, sesuai dengan apa yang kita yakini benar gitu kan, seperti itu. Dan itu berdasarkan petunjuk dalil yang jelas ya. Kalau tidak ada petunjuk dalil yang jelas ya kita juga nggak usah ngotot gitu. Kalau dia punya dalil kan gitu. Sementara kita nggak punya dalil, kita cuma ikut-ikutan misalnya ya. Karena yang banyak dilakukan oleh mayoritas belum tentu itu yang benar, Pak, kan gitu. Yang banyak dilakukan oleh mayoritas belum tentu itu yang benar. Jadi yang dilakukan oleh sedikit orang belum tentu itu salah. Nah, oleh karena itu ya perbedaan-perbedaan khilafiyah ya, yang ada saat ini tentu tidak menjadikan persaudaraan kita sesama mukmin, apalagi merendahkan mukmin yang lain, menjadi sesuatu yang keliru. Tapi kalau untuk diskusi boleh, Pak. Untuk diskusi boleh. Diskusi dengan betul-betul ilmiah gitu, bukan dengan emosi. Saling memberikan dalil. Nah, ketika misalnya diskusi itu sudah selesai dan kemudian tidak ada titik sepakat, begitu keluar dari forum diskusi, nggak boleh saling merendahkan. Kan kita udah selesai di diskusi itu. Dan diskusi itu nggak perlu dipertontonkan banyak orang gitu kan, karena hanya akan mengumbar aib. Dulu itu ulama-ulama kita berdiskusi di dalam, pulang keluar itu saling memuji lawan diskusinya, saling memuji walaupun mereka tidak sama pendapatnya gitu. Jadi demikian, apa yang harus kita lakukan, tetap kehormatan seorang mukmin itu harus kita junjung tinggi ya. Jangan kemudian kita cela. Ya kalau hari ini saling mencela, saling mengkafirkan, itu contoh buruk lah, Pak ya. Gak usah ada di masjid kita ini gitu. Di masjid kita ini harus tetap rukun dalam persaudaraan ya, menghormati perbedaan, dan kita lakukan sesuai dalil yang kita yakini masing-masing. Gitu Pak April ya. Cukup Bapak Ibu? Baik ya, karena ini juga sudah suruk ya. Bahkan sudah beberapa menit yang lalu. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.